bakul bakso, tentang bagaimana cara bikin pentol kenyil-kenyil, itu lebih bisa dipegang daripada tokoh besar yang bukan ahli bikin bakso. Analogi yang dipakai oleh beliau diarahkan pada polemik yang terjadi saat ini. Saya kira Ki Haji Marzuki Mustamar ini kurang pas menganalogikan tukang bakso dengan tokoh terkenal tapi bukan tukang bakso. Itu jelas beda profesi. Marzuki Mustamar ini keliru menurut saya. Kenapa kok keliru? Karena beda kasusnya. Kalau kita belajar ihya tanpa mempercayai Imam Ghazali bukan keturunan Nabi, itu apa masalahnya? Itu bukan tokno itu. Memang masyhur bukan keturunan Nabi. Masyhur bi ghairi saraf, bi ghairi sayyid. Beliau Imam Ghazali bukan masyhur sebagai keturunan Nabi. Pertentangan Ki Haji Imaduddin sebagai pakar nasab itu bukan bertentangan dengan orang yang bukan pakar nasab, dengan tokoh yang bukan pakar nasab. Tapi siapa saja yang ditentang oleh Ki Haji Imaduddin, di antaranya Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi, pakar nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru-baru ini saya mendapatkan kiriman video. Di dalamnya berisi tentang statement Ki Haji Marzuki Mustamar tentang polemik nasab ini. Sebelum saya mengulas lebih lebar, saya di sini bukan dalam rangka memberikan pernyataan bahwasanya beliau condong ke Haji Imaduddin atau menentang habaib. Karena saya tidak verifikasi langsung kepada beliau. Hanya saja karena di sini kayaknya ada indikasi kuat bahwasanya beliau seakan-akan berada di kubu Haji Imaduddin dengan bahasa yang beliau tuturkan, maka di sini saya memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi statement beliau. Dan yang kedua, saya meyakini bahwasanya beliau Ki Haji Marzuki Mustamar ini merupakan orang yang soleh, orang yang baik, dan orang yang memiliki kualitas keilmuan yang baik, dan kredibilitasnya dalam mengabdikan dirinya terhadap agama, saya kira banyak yang mengakui. Untuk lebih lanjut, coba kita dengarkan terlebih dahulu statement beliau dalam video tersebut. Dari ribuan hadis tinggal beberapa. Kan tokoh besar itu dawuhnya bakul bakso, tentang bagaimana cara bikin pentol kenyil-kenyil, itu lebih bisa dipegang daripada tokoh besar yang bukan ahli bikin bakso. Paham orangnya? Tokoh besar terkenal di bidang tafsir, tapi nggak terkenal di bidang ilmu arut. Untuk rujukan validasi verifikasi tentang kebenaran syair-syair ini sudah cocok dengan kaidah arut apa enggak, kita lebih percaya kepada dosen UIN S1, tapi memang dosen ilmu arut bertahun-tahun, meskipun nggak jadi tokoh terkenal dibanding tokoh besar tapi dia bidangnya di bidang tafsir. Ini kalau memang betul analogi yang dipakai oleh beliau diarahkan pada polemik yang terjadi saat ini, saya kira Ki Haji Marzuki Mustamar ini kurang pas menganalogikan tukang bakso dengan tokoh terkenal tapi bukan tukang bakso. Itu jelas beda profesi. Ahli arut meskipun bukan tokoh besar dengan tokoh besar tapi ahli tafsir, maka itu beda. Kenapa? Karena memang beda profesi. Nah, sekarang kita kaitkan dengan polemik nasab saat ini. Ki Haji Imaduddin di sini kalau memang mau dianggap pakar nasab, oke lah. Tapi sekarang pertentangan Ki Haji Imaduddin sebagai pakar nasab itu bukan bertentangan dengan orang yang bukan pakar nasab, dengan tokoh yang bukan pakar nasab. Tapi siapa saja yang ditentang oleh Ki Haji Imaduddin, di antaranya Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi, pakar nasab. Nasab beliau. Di antaranya Said Mahdi Raja'i, pakar nasab. Jadi di sini salah analogi. Kalau dibahasakan dalam usul itu qiyas ma'al farid atau ilhaqul furu' lil usul, di sini ma'al farid. Makanya
ketika menganalogikan antara tukang bakso dengan tukang bangunan seumpamanya, itu memang beda profesi. Kalau Kiai Haji Imaduddin ini mengaku profesi sebagai nasabah, bertentangan dengan nasabah yang lain. Seharusnya analoginya Kiai Haji Marzuki Mustamar ini bukan seperti ini. Akan tetapi ada dua tukang bakso yang sama-sama tukang bakso, kemudian mana yang dipilih oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar? Otomatis di sini melihat kredibilitasnya dan kualitas keilmuannya. Saya kira kalau untuk yang Said Mahdi Rojai itu bertahun-tahun menjadi nasabah. Kemudian seperti halnya Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi. Dan rata-rata kaidah yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin ini bertentangan dengan ahli nasab dunia. Bukan cuma satu orang. Kita lanjut. Tokoh nasional yang dikatakan Pak Suki itu lalu punya koleksi makhtutot berapa ratus, lalu sudah melakukan mukorona perbandingan kemana-mana, sudah melacak ke nakobat internasional. Kalau belum melakukan itu, tokoh besar itu nggak membidangi di bidang ini. Kalah tentu dengan dosen biasa doktor, tapi memang dia doktor di bidang ilmu ini, ilmu nasab misalnya, atau ilmu makhtutot, ilmu biologi dan seterusnya. Nah ini, saya kira untuk perbandingan ini juga keliru. Kenapa? Karena ketika dikatakan ahli nasab, maka di situ makhtutohnya jelas. Sehingga Said Mahdi Rojai ketika mentahqiq kitab Syajaratul Mubarakah, di situ beliau menjelaskan tentang makhtutot yang ada, yang di situ ada kerancuan. Beliau jelaskan, itu artinya ketika pakar nasab ataupun pakar-pakar dalam tasnif atau dalam tahqiq kitabnya seorang ulama, maka beliau mencari terlebih dahulu makhtutohnya. Kalau seumpamanya makhtutohnya itu ditemukan pada abad selanjutnya, maka beliau katakan ditemukan hanya abad di waktu beliau menemukan. Seperti itu. Jadi yang dimaksud ratusan makhtutoh ini apa? Kalau ini yang dimaksud harus ada kitab sezaman, maka berarti pemahamannya sama dengan Kiai Haji Imaduddin. Seharusnya di sini Kiai Haji Marzuki Mustamar menampilkan dalil. Kalau cuma berasumsi dan bernarasi, siapapun bisa. Seperti itu. Ikuti memegangi daunnya orang. Itu aja melihat ketokohan besar, tapi juga kamu harus melihat di bidang apa dia itu dawuh dong orangnya. Dong ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana rokok yang enak tenan. Saya lebih percaya pada tukang embus-embus kerajaan rokok itu, ya. Kan oleh tukang embus-embus ya jeneng-jeneng tester. Saya lebih percaya pada dia daripada bosnya gudang garam. Percayakan orang pada bidangnya masing-masing. Ojo dikebiah. Saya setuju ini. Clear ya? Setuju. Percayakan orang pada bidangnya masing-masing. Sekarang kita timbang Kiai Haji Imaduddin itu dengan ulama nasab yang lain. Yang lebih membidangi siapa? Wong baca kitab nasab yang Al-Abdal itu sudah salah dari sisi nahwiyah dan dari sisi pemahaman ulama nasab dalam kaidah-kaidah nasab yang ada. Coba Kiai Haji Imaduddin itu menggunakan kaidah yang ada dalam Al-Muqibun. Kaidah satu bertentangan dengan kaidah yang ada dalam kitab tersebut. Menggunakan kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Satu kaidah yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin bertentangan dengan kaidah lain yang ada dalam kitab itu sendiri. Menggunakan kaidah dalam Rosail, menggunakan kaidah dalam Al-Kafi Al-Muntakhab, menggunakan kaidah dalam kitab-kitab yang lain yang membahas tentang kaidah ilmu nasab, tapi beliau itu malah justru bertentangan dengan kitab yang beliau pakai. Apakah itu yang mau kita jadikan sebagai sumber atau patokan yang dikatakan ahli di bidangnya? Saya kira tidak. Kita lanjut. Terus bagaimana kalau kita juga selama ini misalnya maaf ngaji Nasarikudiniyah itu karangannya Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, ngaji Risalatul Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, dan beberapa kitab yang lain. Apa dengan melakukan kajian ini lalu setelah itu kita malah tidak meyakini beliau keturunan Rasulullah, apa ilmu kita terus nggak manfaat, apa nggak barokah, apa putus? Saya ngaji Bukhari tanpa pernah meyakini Imam Bukhari keturunan Nabi dan nggak masalah. Manut Imam Madhab 4 tanpa pernah meyakini mereka keturunan Rasulullah, nggak masalah. Ngaji kitab Ihya dari Tus, dari Iran Imam Ghazali
tanpa pernah kita meyakini dia keturunan Nabi, juga nggak ada masalah. Ketika kitab ini ditulis oleh orang alim yang memenuhi standar untuk dipercaya, ternyata selama ini kita anggap keturunan Nabi, ternyata bukan, maka hukumnya ya seperti kita ngaji kitab yang dari dulu kita anggap bukan keturunan, dan juga nggak ada masalah. Ini saya kira untuk statement ini, saya kira keliru beliau. Kiai Haji Marzuki Mustamar ini keliru menurut saya. Kenapa kok keliru? Karena beda kasusnya. Kalau kita belajar Ihya tanpa mempercayai Imam Ghazali bukan keturunan Nabi, itu apa masalahnya? Itu bukan tokno itu. Memang masyhur bukan keturunan Nabi. Masyhur bi ghairi saraf, bi ghairi sayyid. Beliau Imam Ghazali bukan masyhur sebagai keturunan Nabi. Mempelajari kitab Al-Imam Asy-Syafi'i. Memang gak ada masalah ketika kita tidak meyakini keturunan Nabi beliau. Tapi kalau sekarang sudah diijma oleh ulama bahwasanya ini keturunan Rasulullah, ini masalahnya toknuh. Kalau sumber ilmu itu memang jelas, itu dari Rasulullah. Sudah jelas. Sumber ilmu itu yang penting dia mampu menguraikan sesuai dengan bidangnya dan ahli di bidangnya, maka kita ambil dari siapapun, meskipun bukan dari keturunan Rasulullah. Jadi ini dipetakan masalahnya. Yang pertama, kalau yang tadi ini masalah mempelajari, mengambil ilmu. Saya mengambil ilmu dari guru saya, seumpamanya bukan keturunan Nabi, dan saya meyakini itu bukan keturunan Nabi, maka nggak ada masalah, nggak berpengaruh terhadap ilmu saya, enggak. Cuma sekarang ketika seumpamanya ini sudah paten dikatakan keturunan Nabi, dan itu diijma oleh ulama nasab ada yang mengatakan, banyak bahkan bertumpukan, ulama tarikh juga banyak yang mengatakan, kemudian ulama ahli tafsir, ulama hadis, ulama fiqih, dan ulama-ulama kontemporer pun juga, ulama-ulama lokal yang berada di Indonesia yang menginternasional namanya, itu juga mengakui. Nah sekarang datang seseorang yang mengaku pakar nasab yang bernama Kiai Imad, kemudian dengan data-data yang beliau sampaikan, yang data-data tersebut secara mekanisme jauh panggang di atas api daripada ilmu nasab itu sendiri. Apakah kita langsung mempercayai satu orang ini dan menghapus klaim atau pernyataan dari ulama-ulama yang lain? Saya kira itu merupakan keteledoran yang besar. Jadi ini perlu diralat menurut saya. Perkataan Kiai Haji Marzuki Mustamar ini perlu diralat. Saya berkata seperti ini, mohon maaf, bukan saya bermaksud menggurui beliau. Beliau merupakan orang yang soleh. Beliau merupakan orang yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, ahli dalam bidang agama. Hanya saja dalam hal ini kita pikir bersama, apakah sesuai analogi beliau atau tidak. Monggo sampean nilai sendiri. Nilai sendiri, tukang bakso dengan dosen seumpamanya, bukan tukang bakso. Ya jelas tukang bakso yang dipilih untuk resep. Beda bidang. Kalau antara satu tukang bakso dengan tukang bakso yang lain, kita pilih yang mana? Tentunya yang lebih ahli, sama-sama bidangnya. Seperti itu. Ya saya kira tanggapan saya untuk sementara seperti itu terhadap video yang beredar. Ini baru beredar ini saya tadi. Setelah selesai undangan, saya pulang ke rumah, langsung saya buat video pernyataan dan bantahan terhadap apa yang dibuat oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sekali lagi, saya di sini bukan menyatakan bahwasanya beliau benci Habaib, bukan menyatakan bahwasanya beliau pro Habaib. Cuma ada indikasi yang agak kuat menurut saya yang mengarah ke sana. Makanya saya di sini menanggapi pernyataan beliau yang untuk menyimpulkannya saya pasrahkan kepada para pemirsa semua, kepada para audien, kepada para netizen. Silahkan diangen-angen sendiri. Kira-kira lebih logis punya Kiai Haji Marzuki Mustamar atau lebih logis keterangan saya dalam analogi ini. Seperti itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.